Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran tema, dan hari ini kita akan membahas materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jika kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan bantuan manusia, sekarang kita akan belajar yang secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan yang tidak ada campur tangan manusia dinamakan perkembangbiakan secara alamiah. Sedangkan perkembangbiakan yang memerlukan campur tangan manusia dinamakan perkembangbiakan buatan atau juga disebut dengan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan yang terjadi jika sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan dan terjadi pembuahan. Jadi secara alamiah. Sekarang kita belajar ke bagian-bagian bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Coba perhatikan nama-namanya. Ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Bagian-bagian bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan yaitu ada dua, benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Jadi alat kelamin jantan pada tumbuhan dia dinamakan benang sari. Di dalam benang sari itu sendiri ada tangkai sari, ada kepala sari. Pada kepala sari terdapat ruang sari yang berisi serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan ketika terjadi pembuahan. Lalu, putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Jangan sampai tertukar benang sari dan putik. Benang sari alat kelamin jantan, kalau putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dibagi menjadi dua jenis nih. Yang pertama, jika benang sari dan putik terdapat pada satu bunga, jadi dua-duanya ada benang sarinya, ada putiknya juga di bunga tersebut, maka bunga itu dinamakan dengan bunga sempurna. Contohnya itu kayak bunga sepatu, bunga tanaman mangga, bunga jambu air, dan lain-lain. Sedangkan jika di dalam bunga itu hanya memiliki benang sari atau putik, jadi hanya ada salah satunya saja, maka bunga tersebut dinamakan bunga tak sempurna. Contohnya itu ada jagung, melinjo, dan lain-lain. Jadi jenis bunga juga ada dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Kalau bunga sempurna itu benang sari dan putiknya ada di satu bunga itu. Sedangkan kalau bunga tak sempurna adalah hanya memiliki salah satu dari itu.
Lalu kita ke faktor-faktor yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Pada umumnya, penyerbukan dibantu oleh lingkungan. Dan di antaranya nih, faktor-faktor yang membantu proses penyerbukan, yang pertama ada penyerbukan yang dibantu oleh angin. Penyerbukan dengan bantuan angin terjadi pada bunga yang kepala sarinya mudah goyang. Selain itu, serbuk sari yang dihasilkan banyak, ringan, dan kering. Misalnya penyerbukan yang terjadi pada jagung, padi, dan rumput. Jadi dia dibantu oleh angin untuk berkembang biaknya. Lalu ada penyerbukan yang dibantu oleh air. Air hujan yang turun atau aliran sungai dapat membantu pertemuan antara serbuk sari dan kepala putik pada beberapa jenis tumbuhan darat dan air. Faktor ketiga, ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewan yang membantu terjadi penyerbukan pada tumbuhan antara lain seperti lebah, semut, kupu-kupu, tikus, siput, kelelawar, dan lain-lain, yang biasanya hewan-hewan yang hinggap di bunga-bunga. Penyerbukan dengan bantuan hewan-hewan tersebut terjadi pada berbagai jenis tumbuhan seperti jambu, mangga, jeruk, dan kapuk. Lalu yang terakhir ada faktor penyerbukan yang dibantu manusia. Manusia juga dapat membantu proses penyerbukan pada tumbuhan, misalnya penyerbukan pada tanaman anggrek, kakao, vanili. Nah, kalau tadi perkembangbiakannya melalui penyerbukan, kita juga tumbuhan juga bisa berkembang biak melalui biji. Bagian-bagian biji yang berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini adalah bagian-bagian biji. Ada epikotil, hipokotil, kotiledon, radikula, plumula, dan kulit biji. Jika biji yang telah matang ditanam, biji akan tumbuh menjadi individu baru. Pada awal pertumbuhan, makanan yang diperlukan untuk tumbuh diperoleh dari kotiledon. Nah, jadi makanan-makanannya berasal dari kotiledon. Selanjutnya, secara berangsur-angsur, tanaman baru ini membentuk daun. Nah, lama-lamaan kan dia tumbuh tuh daun. Setelah daun terbentuk, tanaman siap membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi sebelum ada daun, penyalur makanannya adalah kotiledonnya. Nah, tadi itu adalah materi IPA hari ini, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Setelah Ibu menyampaikan materinya seperti biasa, diakhiri dengan latihan hari ini. Di sini hanya ada 5 soal. Kalian kerjakan di buku tulis IPA. Lalu setelah selesai kalian kirim ke Ibu. Untuk pelajaran IPA hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.